Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Hai anak-anak, pernahkah kalian menulis surat? Di zaman yang modern ini ketika ada WA, Facebook, X, apakah menulis surat itu penting? Mungkin itu yang terlintas di pikiran kalian ketika akan belajar tentang surat hari ini. Namun, menulis surat akan sangat bermanfaat bagi kalian. Sebagai contoh, anggota OSIS bila ingin mengadakan kegiatan tentu harus membuat surat yang ditujukan untuk mengundang orang lain. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi. Adapun tujuan membuat surat antara lain untuk menyampaikan atau mengemukakan informasi dan keterangan kepada pihak lain, memperoleh dan mengambil informasi, keterangan, tanggapan, dan balasan yang dikemukakan, serta melancarkan jalannya informasi sehingga informasi yang diterima itu jelas dan tidak terjadi salah paham. Umum, surat terbagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Surat resmi atau surat dinas ialah surat yang ditulis oleh instansi dan lembaga untuk keperluan dinas. Lembaga atau instansi yang membuat surat contohnya Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin atau SMP Negeri 3 Banjarmasin. Surat kemudian ditulis dengan bahasa baku dan formal. Penulisan surat resmi biasanya ditujukan untuk pemberian suatu izin, pemberian tugas, dan lainnya. Kemudian untuk surat pribadi ialah surat yang ditulis seseorang untuk keperluan pribadi. Misalnya memohon bantuan teman, bertukar kabar kepada kerabat yang jauh, atau memberi ucapan kepada teman yang ulang tahun. Meskipun surat pribadi bersifat akrab dan kekeluargaan, namun tetap harus memperhatikan etika atau sopan santun dalam berbahasa. Surat pribadi dikirim oleh individu yang kemudian diterima oleh keluarga dan kawan yang jauh. Lalu, kira-kira apa saja perbedaan unsur antara surat resmi dan surat pribadi? Surat resmi biasanya diawali dari kop surat yang berisi logo, nama, alamat, email dari lembaga yang membuat surat. Kemudian pada bagian bawah kop surat terdapat tanggal surat, nomor surat, lampiran, dan perihal. Terdapat pula nama dan alamat dari penerima surat, salam pembuka, isi surat, kemudian penutup surat. Sebelah kiri terdapat nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, dan sebelah kanan ada nama dan tanda tangan dari penulis surat. Kemudian untuk unsur dari surat pribadi, yang pertama adalah titi mangsa, yaitu tempat dan tanggal dibuatnya surat. Kemudian alamat tujuan surat. Ketiga ada salam pembuka, ada pendahuluan, isi surat, penutup surat, salam akhir, dan yang paling terakhir ada nama dan tanda tangan dari pengirim surat. Anak-anak, kira-kira sudahkah kalian tahu tentang perbedaan unsur dan bahasa dari surat pribadi dan surat resmi? Bila sudah, mari kita berdiskusi bersama dengan menganalisis perbedaan antara surat pribadi dan surat resmi pada LKPD yang sudah disediakan.